kembali bersyukur kembali bisa melayani di tempat ini. Sungguh anugerah dan sukacita yang luar biasa jemaat Rupe. Dan saya percaya jemaat Tuhan, sampai detik ini penyertaan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ada amin? Ada amin? Amin. Bisa lambaikan tanganmu, angkat tanganmu, katakan penyertaan Tuhan selalu sempurna. Katakan penyertaan Tuhan selalu sempurna. Lebih lagi, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Haleluya. Saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Bisa berikan senyum, berikan tos kanan kirimu, katakan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Yesus satu-satunya pengharapanku. Yesus satu-satunya pengharapan kita. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap menyembah Yesus? Angkat suaramu, sembah Yesus. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesus, terpujilah namamu kudus. Kau yang layak disembah. Ora lava shikara lava yara lava se. Ora lava shara lava se. Yesus, terpujilah namamu. Yesus, Kau layak disembah. Kau layak disembah. We worship you Lord Jesus. Kami bersyukur Engkau ada Yesus, mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Yesus. Ora lava shikara lava yara lava. Ora lava she. Yesus yang disanjung, Yesus yang diagungkan. Yesus, Kau layak disembah, kekal selamanya. Dahsyat Kau Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada sampai detik ini, itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai hidup kami sampai detik ini. Dan malam ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami rindu memuji, menyembah-Mu dan diberkati dengan firman-Mu. Urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kuasa dari tempat yang maha tinggi dicurahkan dalam ibadah kami. Diberkati ibadah kami malam ini, mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Ada pengharapan yang baru Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin.
Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih lagi. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi kita angkat pujian ini, katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu bisa berikan kemuliaan yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama. Yes Lord, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kami percaya hidupku dalam tangan-Mu. Lebih kuat ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lebih lagi sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, Yesus. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan,
Dia setia. Amin. Dalam setia. Percaya Yesus saja. Sekali lagi dari awal. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan. Lebih kuat sampai jemaat, angkat kedua tanganmu, lebih sungguh katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat. Angkat suaramu jemaat, Tuhan lebih kuat. Sungguh sempurna penyertaan-Mu Yesus, sampai selamanya. Yes, satu-satunya. Lebih kuat sampai ora la bashikara la bayar, ora la bashada la bayar. Yesus, terima kasih Tuhan, sampai satu-satunya bisa beri kemuliaan yang terbaik buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, Satu-satunya pengharapan, satu-satunya Yesus, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kita mau sembah Yesus lebih lagi. Haleluya. Kita mau sujud menyembah-Mu Bapa. Kami mau tersungkur menyembah-Mu Yesus. Kau layak disembah, Kau layak, Kau yang layak diagungkan. kami menyembah. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab tiada Satu-satunya pengharapan kami,
masera la 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 masera la. Yara na 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 masera la 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 masera. Sikara la 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 masera la. Yesusku, Yesusku yang terhebat. Yesusku. Oh la la masera la. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Bapa, Elohim kami, Bapa yang kekal, Bapa yang Jesus, Jesus, Yesus, terus menyembah Jesus, Jesus. masing-masing pribadi dengan Yesus. Lebih lagi. Yesusku. Yesus, Engkau ada saat ini Tuhan. Kami percaya. Kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Sampai detik ini, sampai saat ini, kami melihat penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya ada rencana yang indah, ada rencana yang baik dalam hidup kami. Kami terus mengandalkan Engkau. Ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kemenangan di dalam Yesus. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Beri yang terbaik penyembahan. Angkat suaramu sembah Yesus lebih lagi. Masalah boleh ada, persoalan boleh terjadi. Saat ini kami mau menyembah Yesus yang hidup. Kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi Tuhan. Lebih lagi, lebih kuat lagi sembah Yesus. Terus menyembah, terus menyembah dalam hadirat Yesus. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Yesus. Yesusku. Ora la mashikara la mera la ora la mashera la 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 mashiana na na mashi yara la 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 mashikara la 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 mashiana ora la 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 mashera la mashikara yara la 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 mashiana la la mashi yara na na la 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 mashi yara la la la
lama shikara lama yara. Yesus. Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
bagi Raja, Raja Maha Tinggi, Maha Kudus. Dalam kebesaran, dalam kemegahan, dalam kemegahan, serukan Yesus Raja, Yesus Raja berkuasa selamanya. Come on church, sekali lagi. Segala kemuliaan, bagi Raja, Raja Maha Tinggi, Maha Kudus. Yesus, kebesaran, dalam kemegahan, serukan Dia berkuasa selamanya. Yesus Raja, Raja berkuasa selamanya. Katakan Yesus Raja, Raja berkuasa selamanya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagimu yang mulia, Bagi yang mulia. Angkat tanganmu buat Yesus. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sejemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri dengan kuat, lebih lagi katakan Yesus, tinggikan Yesus, beri dan kuasa. Dia Raja, Yesus Raja. Raja. Amin. Bagi yang mulia, angkat tanganmu buat Yesus. Ku angkat tanganku, Kau ku puji, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi, sambutlah Yesus. Yesus, angkat tanganmu buat Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Yesus Raja, bagimu yang mulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Jemaat Tuhan saja dengan kuat katakan, sambutlah Yesus.
Buat suaramu lebih baik lagi jemaat Rupe. Tinggikan Yesus. Wow, luar biasa keren. Angkat tanganmu. Haleluya. Lebih lagi sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagimu Yesus. bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Yesus. Kau ku puja, ku cinta. Ku sembah. Haleluya. Lebih lagi kau ku puja Yesus. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Hanya bagi Engkau sajalah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Elohim di atas segala Elohim yang lain, Raja di Raja yang tidak terkatakan, kuasanya tak tertandingi. Segala pujian, hormat dan kemuliaan Engkau layak menerimanya. Biarlah senandung pujian, kidung pengagungan itu boleh mempermuliakan namamu dan memperkenankan hatimu ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau telah menyediakan sesuatu yang sangat spesial malam ini untuk memberkati kami semua anak-anak-Mu. Maka dengan segala kerendahan hati hamba-Mu menyerahkan segenap hidup keberadaanku saat ini, supaya Engkau pakai dalam perkenanan-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua di tempat ini tanpa terkecuali. Kata pun sabda-Mu yang akan kami sampaikan, terangi mata hati kami dan kawal kami dengan roh hikmat dan wahyu-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tentu dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, dan hanya di dalam satu nama yang indah itu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan luar biasa. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara terkasih, saya sangat senang berada di sini. Saya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang kalau bukan Dia tidak mungkin saya ada di tempat ini. Terima kasih untuk Cifoni, Bro John, dan semua teman-teman yang lain yang telah memperkenankan saya untuk ikut ambil bagian dalam melengkapi orang-orang kudusnya Tuhan di tempat ini.
Puji Tuhan. Saudara, sepertinya malam ini saya mau khotbah serius. Saya bicara begini maka ngasih pusing saya. Jadi bagaimana ini? Karena ini pendeta Jakarta ini loh. Jadi mesti serius, apalagi ya sudah peliknya. Kita langsung nih. Zaman sekarang kan to the point. Jangan putar-putar beda toh. Jadi buka Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya itu orang lumpuh disembuhkan. Oh, kalau ini pakai IMB ya, Indonesian Modern Bible. Ini berarti mesti khotbah bahasa Inggris ini. Ya. Yesus mengampuni dan menyembuhkan. Katakan bersama saya judul ini. Yesus mengampuni dan menyembuhkan. Tambah kata saya di dalamnya. Yesus mengampuni dan menyembuhkan saya. Ulangi. Yesus mengampuni dan menyembuhkan saya. Lihat kiri kananmu. Yesus mengampuni dan menyembuhkan kau. Bilang, sekali lagi. Jangan dulu tepuk tangan belum diperintah. Nanti diperintah baru. Belajar taat ya. Haleluya. Ulang. Lihat kiri kanan. Yesus mengampuni dan menyembuhkan kamu. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu. Kita baca ayat 1. Pak John, saya katanya diberi waktu 2,5 jam untuk khotbah. Ya, kata hati saya. Tapi di belakang sudah begini. Enggak sih. Markus 2 ayat 1 mulai. Setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, terdengarlah kabar bahwa dia berada di sebuah rumah. Banyak orang berkumpul sampai tidak ada tempat lagi, bahkan sampai di pintu pun tidak. Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada yang datang kepadanya dengan membawa seorang lumpuh yang diusung 4 orang. Karena orang banyak itu, mereka tidak dapat mendekat kepadanya sehingga mereka membongkar atap tepat di atas tempat dia berada. Setelah melubanginya, mereka menurunkan tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ada beberapa ahli Taurat sedang duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa orang ini berani menghujat? Siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Elohim sendiri? Segera setelah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka dia berkata, "Mengapa kamu bertanya-tanya hal ini dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu telah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa." Maka dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu
dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga ia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan di depan semua orang sehingga mereka takjub dan memuliakan Elohim serta berkata, kami tidak pernah melihat hal seperti ini. Kami tidak pernah melihat hal seperti ini. Dalam terjemahan LAI dikatakan yang begini belum pernah kita lihat. Katakan amin. Saudara mau lihat yang belum kau pernah lihat? Malam ini kau akan melihat atau mendengar apa yang belum pernah kamu dengar. Supaya bertambahlah sukacitamu di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, setelah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, terdengarlah kabar bahwa dia berada di sebuah rumah. Dalam catatan ensiklopedia Alkitab dan historis gereja mencatat bahwa rumah orang tua Yesus ada di Kapernaum. Dan setelah banyak bepergian, Yesus kembali ke rumah orang tuanya, Yusuf dan Maria tentunya. Lalu kemudian kepulangannya untuk melihat kedua orang tua mungkin kalau kita pakai bahasa sehari-hari. Lalu terdengar berita, kabar-kabar, itu nama istilah sekarang viral. Ya, kedatangannya ketahuan banyak orang. Lalu itu ayat 2 bilang, banyak orang berkumpul sampai tidak ada tempat lagi. Bahkan sampai di pintu pun tidak. Jadi viralnya Yesus waktu itu, tersebar luas berita tentang Yesus. Pertanyaannya kenapa orang mau ketemu dia, orang banyak mau bertemu Yesus. Karena kabar-kabar telah tersiar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang tuli dan bisu. Kemarin saya khotbahkan itu di sini. Siapa yang datang kemarin saya boleh lihat tangannya? Oke, puji Tuhan. Anda mendapat double portion dengan malam ini. Lalu saudara-saudara, mereka mendengar Yesus menyembuhkan mata orang buta. Yesus mentahirkan penyakit kusta. Yesus melepaskan orang dari ikatan roh-roh jahat. Sampai Yesus membangkitkan orang mati. Itu menjadi berita viral. Berita yang menarik perhatian orang. Dan kemudian dari mulut ke mulut. Apa yang dilakukan Yesus, karya Yesus, itu menjadi iklan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Berita-berita itu tersebar begitu rupa. Sehingga banyak orang ingin mengalami kasih Tuhan Yesus. Banyak orang ingin mengalami kesembuhan dari dia. Banyak orang ingin sekedar juga mendengar kata-kata hikmat, kata-kata bijaksana. Banyak orang ingin juga merasakan damai ketika dekat dengan Yesus. Itulah semua motif yang mendorong orang datang untuk mencari Yesus. Tetapi walaupun demikian ada juga motif-motif miring. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang datang untuk melihat siapa sih Yesus ini? Kok top banget? Kenapa orang-orang ini pada mau datang melihat Yesus? Apa betul dia melakukan mujizat seperti yang diberitakan banyak orang ini? Apa betul dia pernah mentahirkan orang kusta? Menyembuhkan wanita pendarahan? Apa betul Yesus ini pernah sampai membangkitkan orang mati? Ayo kita lihat. Kumpulan ahli Taurat dan orang Farisi ini juga
datang dan kemudian memenuhi rumah orang tua Yesus. Sehingga Alkitab catat tidak ada lagi tempat, sampai di depan pintu pun tidak ada. Bahkan kalau mau dicatat juga, mau lewat jendela juga penuh. Semua penuh, pintu belakang, pintu dapur juga penuh. Sampai tidak ada lagi tempat. Di sisi lain, Alkitab bercerita ada orang lumpuh yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kapernaum karena telah mendengar kabar bahwa Yesus ada di sana. Dan Yesus menjadi tujuan terhadap solusi penyembuhan yang diharapkan terjadi pada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang itu. Namun sebelum kita sampai di situ, saya selesaikan dulu ayat 2. Dikatakan begini, Yesus waktu ada di sana memberitakan firman kepada mereka. Banyak orang kalau habis bepergian kemana-mana, dia pulang ke rumah orang tuanya atau dia ada di kampungnya, dia enggak bicara tentang firman lagi. Nanti kalau di luar baru firman Tuhan ya. Tapi kalau di rumahnya, apa yang dia bicara? Cerita apa? CCA. Cerita campur apa? Jamu ke sambung. Nah, ditegur mah tadi malam. Jangan kau bicara begitu Pak Yusuf ini. Mimbar. Ya. Masih banyak yang ingat rupanya CCA di. Yang generasi muda enggak tahu itu. Tapi jangan mau cari tahu. Ya. Mulai tersebar tuh istilah. Ya. Ada orang kalau di luar rohani Pak. Ya, kalau di luar penampilannya shalom. Haleluya. Tapi kalau di rumahnya maki-maki. Kalau di rumahnya, woi ambil kau dulu itu. Tapi kalau di luar orang, kalau hamba Tuhan ini sudah jadi singer, worship leader, sudah menginjil. Ya, kalau ketemu orang, shalom, haleluya. Kalau dia jalan sudah kayak enggak injak tanah. Pocong kali. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini pesan mengatakan dimanapun kau berada, kau harus menyampaikan firman. Di luar bahkan di rumahmu, sebenarnya Yerusalemmu dulu, di rumahmu dulu kau harus jadi saksi. Baru ke tetanggamu, Yudeamu, baru di luar sana Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Jangan kupiti amin-amin padahal tidak lakukan. Harus dilakukan ini. Setuju tidak? Dimanapun kau berada, kau harus memperkatakan firman Tuhan. Setuju? Janji, angkat tanganmu, katakan. Mulai sekarang Tuhan, dimanapun aku berada, aku akan memperkatakan firman-Mu. Tolong saya. Kodong. Kan di Makassar ini. Saya khotbah di Makassar ini Pak Johan atau di Jakarta. Kalau berdoa enggak usah mau ke formal. Karena Bapamu di sorga mengerti tong itu bahasa Makassar. Kalau kau berdoa Tuhan tolong ke kodong. Enggak salah itu doa. Jangan mau kau juga sok berdoa. Ya Tuhan. Lah bigena. Tolong, hukurang dianya. Oh Tuhan, tolong saya kodong. Orang Makassar itu kadang-kadang dilihat ada 2 tipenya itu. Yang selalu dia bawa, suka bicara, kasiang kodong. Sudah kasiang kodong. Ya kalau bilang, iyo kasiang kodong. Ya, kelihatan lembut padahal ada
Pak Pendeta, kawal ke pulang nanti udah keluar kayak ini. Saudara-saudara yang kekasih, contoh kita siapa? Teladan kita siapa? Yesus bukan? Jadi yang pertama, pesan yang pertama, seperti Yesus. Sekalipun kau ada di rumah orang tuamu, di rumah keluargamu, bicarakan tentang firman. Amin. Jangan di rumah karena nggak ada orang lihat di sana, lalu kau bicara yang lain. Ceritai, memang tong itu susah diatur itu Pak. Sudah ulang-ulang kita nasihati, tapi dede kepala batu. Ya, terus bagaimana Jami kasih itu bagiannya, ribut. Padahal ini bicara pendeta loh, hamba Tuhan, penginjil. Kalau di rumah dia bicara yang lain. Saya mau katakan, jangan kita bermuka dua. You know muka dua? Double faces. Ya. Saudara, itu Tuhan tidak suka, murni saja. Yang Tuhan suka kemurnian hati. Ketulusan, apa adanya. Saudara, sebelum saya masuk ke bagaimana Tuhan memperlihatkan teladan untuk kita contohi malam ini, tentang 4 orang yang mau berkorban bawa 1 orang yang bermasalah. Saya review sedikit yang kemarin, karena waktu kemarin saya nggak bisa kupas terlalu dalam. Kemarin saya khotbah di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Ya. Coba bayangkan dulu Bapak Ibu ya. Dia bawa ini orang bisu dan tuli, memang sendiri yang bawa ini. Dia bawa orang yang bisu dan tuli ini untuk ketemu Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Betul kan? Ini sendirian, bukan 4 orang. Sendiri. Jadi ada persoalan yang bisa kita bawa seorang diri. Tapi ada persoalan yang tidak bisa kau sendiri selesaikan, tidak bisa sendiri kau bawa. Mesti ada orang lain dalam persekutuan untuk bawa. Amin, saudara? Seperti di tempat ini. Kalau tidak ada keluarga Kusbin, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang menyelenggarakan ibadah ini, kamu tidak bisa dibawa kepada Tuhan untuk bertemu Tuhan di hadirat Tuhan. Betul? Ini contoh. Jadi ada persoalan yang bisa diselesaikan sendiri. Tapi ada persoalan yang kau butuh orang lain, sayang. Jadi jangan mau kau egois. Karena memang begitu. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau kasih tahu, kau pikir gampang bawa orang bisu tuli? Coba. Dia tidak buta, bisu tuli. Kau tahu bisu? Pepe. Kau tahu tuli? Togeang. Jadi ini bicara orang yang punya masalah, Pepe na togeang. Bisu tuli coba. Orang Batak bilang ngiri kali. Ya tuh, coba. Pak, pernah coba bicara sama orang bisu tuli untuk meyakinkan dia? Apalagi dia tetanggamu yang tiap hari dia lihat kok. Iya toh? Bagaimana cara bicara sama orang tuli, Bu? Mau ajak dia ke gereja, mau ajak dia ketemu Yesus. Bicara pakai apa? Kau bicara, yuk kita ke gereja. Loh, coba tanya. Gereja. Begitu kau bilang begini, dia bilang sarap. Nggak gampang bicara sama orang bisu tuli. Apalagi dia suka lihat kau tiap hari pergi mabok, pulang rumah tenggel.
selebor. Bagaimana kau mau ajak dia ke gereja? Kau mau ajak dia ketemu Yesus, sedangkan dia lihat kau tiap hari. Ini orang ajak saya ke gereja dalam hatinya, karena dia lihat toh. Walaupun dia bisu, dia tuli, dia lihat. Dia bilang apa? Pergi, pagi selebor, pulang mabok. Ya. Tiap hari dia lihat kau berkelahi sama istrimu. Tiap hari kau dilihat kasar sama istrimu. Atau yang perempuan tiap hari dia lihat mulutnya. Saya takut terus terang Pak John kalau ibu-ibu, karena lebih banyak ibu-ibu di sini, saya lihat ngeri. Artinya apa saudara-saudara? Orang yang berhasil bawa orang bisu tuli ini kepada Yesus adalah orang yang terlihat kesaksian hidupnya bagus, berubah. Sehingga waktu dia lihat dia heran, kok ini orang berubah hidupnya. Tetanggaku yang satu ini kok lebih cerah wajahnya, kok enggak seperti dulu. Terjadi perubahan. Apa gerangan penyebab perubahan itu? Si bisu tuli pasti akan tanya-tanya. Jadi waktu dia asal keluar lewat rumahnya si bisu tuli, "Shalom, apa kabar?" "Baik ya." Biarpun cuma kode. Dia lihat ini bisu tuli, baiknya ini orang sekarang. Dulu, mukanya kayak orang Samalona. Misalkan, bahaya nih. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, kehidupan kita itu disaksikan oleh semua orang. Ada yang dibilang the silent of evangelical, penginjilan diam, tanpa kata-kata. Tapi hidup kita adalah Injil, berita baik yang orang juga ingin mengalaminya. Saya yakin yang berhasil bawa si bisu tuli ini datang kepada Yesus, orang yang telah memperlihatkan perubahan hidup karena telah berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan, mengalami pemulihan. Kenapa banyak orang datang di Rupe? Halo, kenapa banyak orang datang di Rupe? Ada yang bisa jawab? Saya kasih kuis dulu ini. Siapa yang bisa jawab saya kasih 100.000. Kenapa banyak orang datang di Rupe? Ada yang bilang karena sembako. Salah. Salah total. Ada yang bilang katanya datang di Rupe karena disewai PT-PT. Salah. Ada orang yang bilang, saya suka datang di Rupe karena Cifoni cantik. Kodong. Karena Kojoni ganteng. Saya bicara begini Pak Pendeta supaya lakbi. Bahaya. Saudara, asal pulang kita Pak, dikasih makan, dikasih apa? Salah. Jawaban itu salah. Yang benar adalah, saudara bocorannya batal kuisnya. Mestinya angkat tangan kau dulu baru menjawab. Jangan berteriak, oh Tuhan Yesus karena Yesus. Bocor ini persoalan. Nah, enggak jadi kuis kah? Ya tunggu kuis kedua. Saudara, Anda ada di sini karena roh Tuhan bekerja di hatimu. Kenapa? Karena Anda mengalami yang namanya melihat orang-orang datang di Rupe, di tempat ini, mereka mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kebahagiaan, mereka mengalami hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sampai tertarik untuk datang, apalagi mereka mendengar
berita-berita tentang Yesus. Itulah yang menarik Anda semua datang ke tempat ini. Kenapa? Karena di tempat ini nama Yesus Kristus Tuhan ditinggikan. Jadi saudara-saudara nggak gampang bawa orang bisu tuli. Saya tidak lanjut, sudah selesai, saudara mengerti. Saya masuk ke sini sekarang. Ya, ayat 3. Markus 2 ayat 3. Ada yang datang kepadanya dengan membawa seorang lumpuh yang diusung 4 orang. Tadi nggak butuh banyak orang bawa bisu tuli ini sendiri jadi pegang tangannya, kan dia tidak lumpuh toh. Dia nggak buta, bisu tuli. Jadi 1 orang saja yang bawa bisa dituntun. Tapi coba kau bawa orang lumpuh sendirian. Coba. Misalkan Yesus ada di Malino, baru kau ada di sini. Dulu belum ada PT-PT. Halo, jalan kaki itu jalan jauh loh. Bawa orang lumpuh tidak bisa 1 orang. Jadi ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita sendiri menyelesaikannya. Kita butuh orang lain. Itulah yang disebut dengan fellowship. Persekutuan. Persekutuan orang percaya. Saudara, mungkin si lumpuh ini sudah mengalami banyak upaya penyembuhan. Sudah terapi, sudah segala macam. Tidak sembuh-sembuh juga. Mungkin dia sudah ada pada posisi yang frustasi. Tapi ada 1 orang yang memulai. Selalu ada 1 orang yang Tuhan pakai untuk memulai. Lalu kemudian roh itu berimpartasi kepada yang lain. Mungkin 1 orang ini bicara begini. Kamu tetap kuat ya. Saya pernah dengar loh. Dan waktu saya juga dengar itu, saya mengalami. Yesus menjamah saya sembuh. Kamu mau tidak saya bawa kepada Yesus? Mungkin si lumpuh ini bilang begini. Enggak usah meh. Sudah banyak, siapa lagi itu Yesus? Sudah dokter terkenal di kota ini. Saya sudah pakai semua terapi apapun. Mau dokter sampai menyimpan-nyimpang dukun, paranormal. Katanya orang pintar, padahal orang bodoh. Saudara-saudara, capek mak. Baru tidak ada uangku, tidak ada ongkosku. Sudah biar begini. Ya mungkin Tuhan mau saya begini sampai mati. Sudah jam mikir repot. Putus asa tuh, frustrasi. Pernah mengalami seperti itu? Kalau saya lihat Tanjata dari sini rata-rata pernah frustasi nih. Ya toh, jujur makanya. Tapi kalau kau bisa sukacita sekarang, itu karena kau mengalami Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jadi 1 orang ini tidak berhenti, terus saja mengatakan, kan tidak rugi kalau mencoba toh, cobalah. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Cobalah, lagi pula yang baik. Ya tapi hanya merepotkan kamu. Oh enggak apa-apa. Waktu sudah ada lampu hijau, seorang ini dia mulai berpikir, kan tidak mungkin saya bawa dia dengan cara menggendong dia. Coba Anda bawa orang lumpuh sendirian. Hah? Bagaimana cara kau mau denge? Ya, mungkin sampai di tujuan kau yang lumpuh dia yang koit. Iya. 2 orang dia cari orang. Datang cari, bagaimana? Ada teman yang butuh kita tolong.
Ya, lalu bagaimana? Lumpuh. Waduh, enggak bisa kita berdua ini. Kalau toh kita berdua, enggak mungkin kita bawa, kau pegang kakinya dua, saya pegang tangannya, baru kita jalan. Setengah jalan copot semua itu. Coba pikir, sederhana, sederhana. Oke, kita tambah 1 orang, 3. Bisa bawa lumpuh 3 orang? Tetap tidak bisa. Semua, lalu kemudian ada 4 orang. Bisa bawa orang lumpuh 4 orang? Belum bisa. Kau mau pegang satu tangannya, satu di sana, satu di sini, satu di sini. Ya udah, kakinya ada yang pegang tangannya dua-dua. Ya 4 orang kau bawa begini. Tidak bisa. Mesti butuh wadah yang namanya tandu. Apa namanya itu ya? Tandu toh? Di sini tandu toh? Jangan kau tambah K, tandu. Ya. Untuk mengangkat toh? Nah, tandu itu harus dibuat. Bahannya harus dibeli, Pak. Artinya apa? Butuh pengorbanan, bukan cuma tenaga. Mungkin ada yang bilang begini, kita butuh tandu. Tapi saya enggak punya uang. Oke? Saya punya uang. Tapi saya enggak tahu di mana mesti beli. Apakah ada tandu yang jadi? Kayaknya enggak ada, kita mesti buat. Oke, saya bisa buat tandu, tapi enggak ada bahannya. Lalu ada yang bilang begini, saya enggak punya uang, saya enggak punya keahlian, saya juga tidak tahu tempatnya, tapi saya menyediakan tenaga untuk melengkapi supaya bisa bawa saudara kita yang bermasalah ini kepada Tuhan. Ini yang dibilang fellowship. Persekutuan yang kudus. Kita bawa saudara-saudara kita yang bermasalah. Saya senang di sini ada tim doa, suka berdoa, mendoakan sesamanya. Wah, itu mulia sekali, luar biasa. Saudaraku yang kekasih, akhirnya apa yang terjadi? Berhasillah mereka membawa si lumpuh ini datang sampai ke tempat di mana Yesus berada. Tapi apakah sudah selesai masalahnya? Tidak. Mereka mendapati kenyataan tempat di mana Yesus berada penuh sesak dengan manusia. Dengan segala macam kepentingan. Penuh itu rumah. Mereka mau masuk dari depan secara normal, tidak bisa. Orang-orang mungkin berkata begini, kan mungkin dia bilang, tapi Pak, ini kasih ada orang lumpuh mau didoakan. Dia bilang, dari tadi kita di sini, kita aja susah masuk mendekat, duduk di jendela. Bos, tapi dulu kasihan supaya orang bisa masuk, mau didoakan, mau disembuhkan oleh Yesus. Kau pikir cuma kami mau disembuhkan, kita juga ini. Saya panuku tidak sembuh-sembuh 30 tahun. Panuan ternyata. Panuang itu jadi. Macam-macam alasan untuk menolak saudara. Pernah saudara mengalami penolakan? Macam-macam, tapi kita belajar di sini. Kadang Tuhan izinkan suasana itu untuk menguji kemantapan hati kita untuk bertemu Tuhan. Jadi kalau ketemu 1-2 halangan, jangan berhenti. Lalu pergi lagi lihat ke belakang, siapa tahu pintu dapur dari belakang masuk. Penuh juga. Tidak ada yang mau kasih. Lalu apa yang terjadi? Mereka berinisiatif secara ekstrim. Tidak ada jalan lain. Kita mesti naik ke atap rumahnya. Karena tidak ada orang berani naik di atas rumah itu. Naik ke atap rumah. Lalu dari sana nanti kita turunkan saudara kita ini. Dipantau dulu di mana posisinya Yesus. Oh, pas di belakang sana. Dilihat. Ada perhitungan. Jadi bekerja jangan juga asal pakai perhitungan. Amati dulu, lihat dulu. Oke, sudah pas kasih tahu ada di sana. Oke, sekarang persoalannya bagaimana cara naiknya? 4 orang tambah si lumpuh ini.
Halo, dengar kau ini cerita Alkitab bukan cerita film kungfu. Ya, kalau film kungfu, 4 orang naik pegang di situ langsung jingkang. Naik sampai ke atap. Ini bukan film kungfu, ini cerita Alkitab. Di sini dibutuhkan lagi kerjasama. Mungkin ada yang bilang begini, kau dulu yang naik. Naik, hati-hati. Lalu kemudian sudah pas, oke pas. Satu lagi naik, 2 orang naik. Oke, buka atap rumahnya. Yesus, lalu kemudian tinggal 3 orang di bawah. Orang sakit, si lumpuh dengan 2 orang. Anda pikir bagaimana? Oke, dibawa dorong tempatnya si lumpuh naik ke atas. Karena di Alkitab gak dicerita secara rinci. Halo, saya ceritakan kau ini karena di Alkitab tidak ada. Ya, kalau Alkitab tulis semua sampai sekecil-kecilnya, bagaimana Alkitab mau dibawa? Tebal sekali, tidak ada satupun pohon yang bisa dirubah jadi pulpen. Tidak bisa air laut kau sedot semua jadi tinta. Tidak ada satupun yang bisa kau rubah jadi kertas untuk menulis semua kisah Yesus. Tidak cukup. Tapi cukup pada sih, itu gunanya ada pendeta yang menjelaskan. Halo, bisa mengerti tuh? Jadi kalau saya jelaskan begini, jangan kau tidur. Singkatnya begini. Dia angkat naik, yang di atas terima, hati-hati. Di sini perlu ada komando Pak John. Artinya, mesti ada yang pandu walaupun itu spontan. Oke, hati-hati, mulai. Ya, oke. Kasih tangannya, oke. Ya, hati-hati kok. Ya, pegang tangannya. Ya, oke. Ada yang pandu. Jangankan yang begini yang bahaya. Dorong lemari saja di rumah, lemari besar. Iya toh? Biar 4 orang dorong. Kalau satu tidak diperintah dorong begini, yang satu tidak, yang satu begini. Dia bilang, oi jangan dulu kakiku. Mesti ada yang perintah. Gimana Pak James? Ya, oke siap. Ya, dorong 1. Dorong. 2, jangan dulu. Begitu toh? Mesti ada yang pimpin. Yang sederhana saja. Dan kau harus taati suara pemimpin itu. Kalau tidak ada kecelakaan loh. Ya. Di gereja ada pemimpinmu. Di rupe ada pemimpinmu. Jangan kau mana. Ya. Kalau sudah diatur ikuti. Amin. Akhirnya kerjasama itu berhasil. Naiklah mereka semua berempat dengan orang lumpuh ini. Lalu turunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Kita lihat responnya Yesus ya. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya. Ketika ayat 5. Ketika Yesus melihat apa? Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Catat ini. Yang Tuhan lihat imanmu. Bukan perbuatanmu yang tidak sempurna. Karena Tuhan tahu tidak ada yang sempurna yang kita bisa buat. Tuhan mengerti sekali kita punya kekurangan. Tapi manusia lihat dari kekurangan. Yang manusia selalu lihat kesalahan kita. Ya, kalau Yesus kayak manusia lain. Begitu dia lihat rumahnya dibongkar. Orang sakit diturunkan apa segala macam. Yesus saja bilang begini. Bos minta tolong. Tapi rumahnya orang tua aku jangan kau rusak. Iya toh Pak. Sebenarnya ini kan melanggar kebiasaan. Tidak etis. Tapi hebatnya Tuhan kita. Dia tidak suka melihat yang begituan. Yang dia lihat hatimu. Bagaimanapun caramu datang kepada Tuhan. Dengan segala kekuranganmu. Dia terima engkau asal engkau datang kepadanya dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 bilang. Tuhan berkenan oleh iman. Jika tanpa iman tidak seorang pun yang diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan lihat iman mereka, bukan kelakuan mereka, bukan caranya, bukan. Jadi doa pun begitu. Jangan mau kau atur doamu. Kalau ada yang mau berdiri menyembah, ada yang mau berlutut kok. Kalau tidak kuat lututmu karena tua, kau jangan mau kau paksa.
Nanti tambah susah lagi. Tuhan lihat aja hatimu, yang penting hatimu. Ya, jangan kalau lihat orang di sebelah, dia angkat tangan, saya tidak. Ya, enggak enak tong kalau dia angkat tangan. Begitu dia angkat tangan langsung pingsan di sebelahnya karena sakku luki. Halo. Jangan mau kok kalau orang di sebelah angkat tangan jangan mau iku-iku. Ya, apalagi kau punya rahasia pribadi begini mau kowe. Oh Tuhan. Daripada kau mau iku-iku di sebelah, angkat tangan begitu kau angkat begini, uapnya keluar. Sakulunya masih. Lari urapan. Ay bahaya nih. Makanya rajin kau mandi. Datang kau di rumah mandi kok. Jangan kau ndak mandi. Amin. Terus sikat gigi kok. Bukan di sini kan penyembahan. Ndak boleh diam orang di sini. Pantang itu. Sudah ada fatwa. Fatwa dari Majelis Foni Kusbin. Semua harus buka mulut, buka hati menyembah Tuhan. Ya, jadi kalau kau menyembah haleluya baru mati meja. Bahaya. Begitu orang pingsan di sebelah dipikir jamahan Tuhan. Jadi jangan ku begitu tolo. Wah. Pamupuran. Ini susah. Di Makassar Pak Joni. Makanya banyak orang Makassar itu tidak pintar kodong. Karena dikuasai 3 roh kembar ini. Roh bodoh tolo nadongo. Coba bayangkan. Asal dia marahi orang Pak James. Jangan ke begitu bodoh. Enggak salah saya itu, belum titik itu. Jangan ke begitu bodoh. Tolo memang tong ini. Dongo. 3. Sekali serbut Tritunggal. Ada lagi sepupunya bodoh tolo nadongo. Itu yang bikin orang Makassar susah maju. Kenapa? Cordoba. Kita tahu di Cordoba, koro-koroan dompala nabalala. Ngeri. Itu yang bikin orang Makassar susah maju. Sudah dikuasai 3 roh kembar bodoh tolo nadongo. Koro-koroan dompala balala lagi. Ada tuh 1 cikalinya lagi ikut. Tahu cikalinya? Sepupunya. Roh kajili-jili. Susah. Pak, saya kalau khotbah di gereja-gereja dimanapun di berbagai pulau kota, Pak, saya punya khotbah Pak, tertata rapi bahasanya. Hukum homiletika, ilmu berkhotbah terpenuhi. Tapi kalau di Makassar saya khotbah rusak khotbahku. Tojem Pak deh, ndak beres. Saya ndak tahu ini roh apa ini. Tapi saya percaya pesan Tuhan tetap tersampaikan, amin. Ya toh? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, ada meme mata di ujung sana. Ya sudah kita ndak usah bahas komentarnya orang Farisi ini toh. Yang begitu Yesus sembuhkan, lihat imannya Yesus sembuhkan, dia sembuh. Lalu Yesus bilang kan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kan ada orang Farisi ini bilang begini, siapa orang ini sampai menghujat Elohim? Yesus bilang dosamu telah diampuni. Kan singkat sebenarnya kan. Dosamu sudah diampuni, artinya sudah satu paket itu. Kalau dosamu sudah diampuni, kesembuhan juga sudah menjadi bagianmu. Pemulihan sudah menjadi bagianmu. Tapi ada saja orang yang suka protes.
Siapa orang ini? Porena. Bilang dosamu sudah diampuni. Apakah kau karaing Allah Ta'ala? Atau apakah kau Elohim? Elohim, jangan kau tambah-tambahin. Elohim, tidak. Tapi Yesus tahu di hatinya. Toh Alkitab bilang gitu toh? Yesus tahu di dalam hatinya. Makanya kalau kau pikir macam-macam, jangan kau sembarang hatimu. Tuhan tahu di hatimu. Mungkin kau lihat saya modelku begini, kau bilang begini. Kenapa lagi ini pendeta apa ini modelnya begini? Apa? Hati-hati kok. Tuhan tahu di hatimu. Lebih bagus kita selesaikan saja perkara ini toh. Sampai akhirnya Yesus suruh bangun. Oke, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sembuh. Waktu sembuh, orang memuliakan Tuhan. Orang takjub dan memuliakan Dia. Selalu asal ada dinyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi, pasti orang dimuliakan. Tuhan dimuliakan oleh orang-orang. Amin. Nah, apa isi kemuliaannya? Dibilang begini. Ayat terakhir. Kami tidak pernah melihat hal seperti ini. Dalam terjemahan lain dikatakan begini. Yang begini belum pernah kita lihat. Dalam bahasa Ibraninya apa? Kamanetena kucini. Dia pakai lagi. Mentong. Amin. Jadi hidup ini Tuhan selalu sediakan kejutan, surprise. Supaya hidupmu selalu dinamis, bahagia. Tuhan suka sediakan kejutan. Bapak dunia, ibu dunia saja selalu mau bikin kejutan sama anak-anaknya toh. Apalagi Bapak kita di surga. Kekasih kita, pacar kita suka bikin kejutan. Apalagi mempelai lelaki surgawi kita. Haleluya. Oh Tuhan, sudah semua tepuk tangan, artinya sudah berhenti mako. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Haleluya, terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Selama-lamanya bagi Dialah kemuliaan. Kita berdoa yuk. Cuma satu yang saya mau doakan buat saudara. Supaya dalam hidupmu ke depan, kau akan melihat banyak kejutan, sensasi dari Tuhan. Supaya engkau berkata, luar biasa memang Tuhanku. Yesusku luar biasa. Bangkit berdiri bersama saya, angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Hari ini saya bersyukur, sungguh bersyukur. Karena di tempat ini Tuhan, aku bertemu Engkau. Lewat firman-Mu yang dinyatakan, aku mengerti sekarang bahwa Engkau begitu memperhatikan aku. Sehingga Engkau memperlihatkan bahwa Kau tidak pernah berubah. Dulu kalau Engkau menyembuhkan bisu dan tuli, lumpuh, buta, bahkan membangkitkan orang mati, Yesus Engkau tetap sama. Dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Aku aminkan itu Tuhan. Maka biarlah aku mengalami Engkau setiap hari dalam hidupku. Supaya aku dapat menyaksikan setiap hari yang begini baru saya lihat. Yang begini belum pernah kulihat. Namun segala puji bagi Tuhan yang telah memperlihatkan keajaiban, kemuliaan, pengalaman hidup yang baru bersama Tuhan. Dan hatiku bergembira, bersukacita karena Engkau Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semuanya kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan.
Saya percaya semua diberkati Tuhan malam ini. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Semua mau ikut Yesus? Katakan amin. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Hancurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa dan dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Sudah memberikan persembahan, saya ajak kita bangkit ini bersama-sama. Kau selalu bersamaku, Kau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Semuanya. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa dan dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Semuanya. Selalu ikut Yesus, selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Amin, amin. Selalu ikut semuanya. Oh, oh. Sebelah kiri atau sebelah kanan, gandeng dia. Katakan, yuk ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu, ku mau selalu ikut. Ku mau selalu. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Serukan, ku mau selalu, ku mau selalu ikut. Ku mau selalu. Selalu ikut Yesus selamanya. Sorakan haleluya. Kita bersuka cita lebih lagi.
Yesus, dalam nama Yesus mengalir. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaanmu Yang limpahkan bagi semua jemaat bagiku. lebih kuat. Kasih setiamu Rahmatmu dari hari-hariku, tanganmu berkuasa, besar kejayaan, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan Yesus, tak berkesudahan kasih setiamu. Ada amin jemaat Tuhan, katakan amin. Siap-siap jemaat, katakan oh, 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 lebih kuat. Lebih lagi. Siap melompat bagi Yesus. Suaranya Ruben. Yang di belakang dong dengan kuat. Wow, keren. Siap melompat bagi Yesus. Selalu selalu. Siap. tak berkesudahan.